Selamat siang teman-teman. Hari ini kita berada di rumah Ibu Meme, seorang pengusaha masakan rumahan, yang mana pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai masakan rumahan. Bagaimana caranya, bagaimana usahanya, bagaimana triknya. Ikuti saya. Selamat siang Bu Meme, selamat siang Pak Kyo, selamat siang Bu Lucy. Hari ini gimana kabarnya nih? Baik ya. Gimana Pak Kyo, sehat? Sehat, puji Tuhan kalau begitu. Karena yang diharapkan teman-teman ya, kita yang hadir di sini maupun teman-teman yang di rumah selalu dalam kehidupan yang sehat. Meskipun udara lagi tidak sehat, tapi ya kita yang di sini puji Tuhan semuanya sehat ya. Amin. Kita mau bincang-bincang sedikit nih Bu Meme. Kan kita tahu nih Bu Meme kan terkenal dengan masakan rumahannya nih. Jadi yang teman-teman mau tahu apa nih momen titik balik Ibu Meme dalam memulai usaha awal masakan rumahan seperti ini? Awal-awalnya aku tuh suka masakin untuk anak cucu. Oke. Terus waktu itu anak aku kasih teman-temannya cobain masakan aku. Ya. Udah dikasih coba, dia bilang cocok katanya. Katanya beli di mana mas ayam goreng ini gitu. Terus kata temen aku itu aku bukan beli, mama aku yang bikin. Terus udah gitu temennya anak aku WA aku minta dibikinin ayam goreng. Dia bilang gini, tante please dong bukain PO, aku suka masakan tante, anak aku juga suka ayam goreng tante, gitu. Udah begitu saya tuh nggak langsung jawab iya, saya pikir dulu ya kan, soalnya memang nggak jualan, tadinya cuma buat anak cucu aja, kasih anak cucu. Udah begitu lama-lama, please dong tante bikinin, ayo buka PO, ayo tante. Terus saya kasihan juga ya, temannya anak aku pengen gitu ya. Terus akhirnya saya buka PO lah gitu ya kan. Udah buka PO, satu orang tambah terus bertambah, mau dong, mau gitu tante, mau, aku mau. Akhirnya aku bikin buka PO, akhirnya pada pesen tuh teman-teman anak aku gitu. Asal mulanya gitu. Jadi dimulai dari ayam goreng ya? Ayam goreng gitu. Jadi yang tadinya buat hanya sarapan anak cucu, akhirnya teman-teman yang ngerasain mulai masuk ke sana. Jadi itu awalnya Ibu Meme berpikir untuk membuka, sudah apa salahnya kita buka PO. Iya, kan itu ya Bu? Betul. Oh gitu teman-teman, awalnya dari saling ngerasa antar teman di sekolah, akhirnya menjadi satu usaha bisnis. Seperti itu ya Bu Meme. Oke. Selanjutnya nih Bu Meme, teman-teman mau tahu di rumah, bagaimana nih perjalanan bisnis Bu Meme dari dapur jadi menjadi begitu banyak pelanggan di luar nih. Seperti apa nih? Bisa ceritakan ke teman-teman sedikit. Ya masak ya kita dengan hati ya kan, maksudnya kita juga masak dengan bumbu berkualitas, pilihan yang baik gitu kan, dengan cita rasa yang enak. Gitu. Jadi maksudnya pelanggannya bisa banyak yang di luar ini seperti apa Bu? Maksudnya dengan cita rasa yang saya masak ya orang-orang suka. Dari teman-teman atau mulut ke mulut ya? Dari mulut ke mulut, dan teman ke teman gitu. Jadi kalau banyak akhirnya kelihatan agak tegang nih teman-teman soalnya. Tahu saya kalau masak itu di kuali ya biasanya. Tadi Bu Meme bilang masak di mana teman-teman? Ini bercanda aja. Oke. Jadi dari mulut ke mulut akhirnya mulai membesar seperti itu ya Bu. Oke. Nah begitu teman-teman. Jadi
usaha itu dari dapur kita bisa berkembang lewat apa yang dirasakan mereka, cita rasanya enak, tentunya akan berkembang dari mulut ke mulut sehingga akan membuat pelanggan itu datang sendiri ya Bu ya. Seperti itu. Begitu teman-teman. Selanjutnya mulai dalam orang berusaha nih, begitupun teman-teman di rumah nih. Setiap orang berusaha pasti ada tantangan, betul tidak? Betul. Betul. Nah, tantangan Bu Meme yang paling besar apa nih dalam menjalankan usaha ini? Tantangannya paling juga rasa masakannya bagaimana gitu kan. Begitu. Kembangnya. Iya. Mungkin Jadi jelas. bisa Dalam hal ini lebih ke pemasarannya ya. Karena memang kan ini homemade sistemnya dan by PO. Ya. Jadi belum begitu luas diketahui banyak orang, Ya. terutama. Maka dari itu tantangan bagi kita bagaimana brand ini untuk untuk lebih luas lagi gitu, untuk mencakup pelanggan yang lebih luas mungkin ya. Tidak hanya sekedar untuk lingkup kita, mungkin sudah tahu untuk masakan ini teman-teman maupun sanak saudara ya. Tapi kan kita juga ingin masakan yang kita sajikan ini juga berkembang lebih besar gitu. Oke. Jadi teman-teman sudah dengar tantangan yang terbesar adalah marketing atau pemasaran teman-teman. Ada seperti keterangan tambahan dari Bu Lucy barusan bahwa bagaimana itu memperkenalkan di luar itu ya Ya, susah. betul. Bagaimana dia memasarkan itu adalah poin-poin penting di situ. Betul. Jadi tantangan itu sudah bisa dilewati dengan baik ya. Ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Pak Kyong? ya cukup lah. Cukup ya. Ya. Oke teman-teman, cukup. Jadi seperti yang teman-teman tahu bahwa tantangan itu bisa datang, tapi pasti ada jalan keluarnya. Betul ya Bu Meme? Amin. Amin. Oke Bu Meme, selanjutnya teman-teman mau tahu nih, apa filosofi atau nilai-nilai hidup yang dipegang oleh Bu Meme dalam menjalankan usaha seperti ini? Atau mungkin Bu Lucy atau Pak Akyong mau menambahkan atau apa sih prinsip hidup yang di keluarga ini pegang seperti itu? Mungkin dari usaha ini harapannya adalah ke depan bahwa yang menikmati masakan ini tidak hanya sebatas keluarga ya, tapi lebih kepada orang lain yang di luar juga bisa merasakannya. Ya. Mungkin itu ada suatu kepuasan tersendiri bagi mama khususnya ya, bisa membahagiakan orang lain juga gitu dengan masakan dia gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Mungkin Pak Kyong ada tambahan sedikit? Ya tambahin lah. Mungkin teman-temannya rasanya makannya enak, banyak Ya. yang mesen. Oh. Nah gitu. Oke. Nah. Jadi teman-teman, Nah, prinsip nilai yang mereka pegang adalah dengan membahagiakan orang lain. Jadi teman-teman sudah ada rasa puas ya Bu Meme. Iya. Jadi ada rasa saling take and give teman-teman, saling merasa berbagi sehingga beliau bisa bahagia, yang makan senang. Seperti itu ya Bu. Iya. Sesuai dengan prinsip saya, selalu bahagia. Itu yang penting ya Bu. Oke. Oke, selanjutnya ada tambahan lagi mungkin dari Bu Lucy.
Sudah cukup ya. Oke teman-teman, jadi prinsip itu mereka adalah membahagiakan orang lain sebenarnya. Itu sungguh mulia teman-teman. Karena tidak semua orang dalam usaha mereka mempunyai prinsip seperti itu. Nah, selanjutnya yang kita mau tahu nih Bu Memeng, teman-teman di rumah juga mau tahu nih, bagaimana Bu Memeng menjaga cita rasa dan kualitas masakan setelah berkembang sebesar ini. Pertama-tama kita kadang kasih coba untuk tester ya kan teman-teman, atau kadang kasih anak nih gimana rasanya, ada kurang apa yang kurang gitu, jadi kita perbaiki lagi ada rasanya gitu. Itu kan motivasi buat kita. Jadi kalau banyak orang ada yang bilang oh sepertinya atau keasinan atau kurang apa, kita perbaiki lagi, lebih baik lagi. Ada masukan lagi dari Bu Lucy soal menjaga cita rasa dan kualitas ini? Untuk menjaga cita rasa dan kualitas, pastinya kita memilih bahan-bahan baku yang berkualitas ya. Selain dari rasa, pastinya terutama bahan baku yang pertama yang kita pilih adalah yang berkualitas. Untuk menciptakan rasa yang sesuai gitu dengan yang kita harapkan. Selain itu juga kita juga selalu konsisten dengan rasa, di mana semua takaran bumbu-bumbu yang digunakan itu selalu kita takar dalam ukuran yang sama, sehingga tidak ada perbedaan rasa dari resep kita yang satu dengan yang lainnya. Itu selalu konsisten untuk cita rasanya. Nah, tuh teman-teman dengar. Jadi yang paling utama adalah menjaga konsisten rasa. Lewat apa? Bumbu yang sesuai, makanan yang tidak dirubah. Karena terkadang nih, orang yang dagang di luar, apabila mereka sudah mulai laku, sudah mulai banyak pesanan, itu bumbu dikurangi, cita rasa mereka kurang, sehingga kadang-kadang kita pertama makan kok rasanya beda, datangnya ke 10 kali rasanya beda. Tapi untuk Bu Memeng mempertahankan cita rasa itu penting ya. Nah itu teman-teman. Jadi rahasianya adalah menjaga konsisten rasa masakannya. Gitu. Selanjutnya nih Bu Memeng, teman-teman mau tahu siapa nih sosok yang paling berjasa dan mendukung Bu Memeng dalam perjalanan membuka usaha bisnis ini? Yang mendukung perjalanan bisnis saya, pertama suami, terus anak-anak, itu mendukung saya. Ayo Ma, pasti bisa, ya kan? Ya maksudnya ya dagang masih ini, ya dia aku juga bisa bantu, ya kan? Seperti apa? Mama nggak ngerti ini, pasti dia yang iniin, anak-anak yang bantuin. Gitu ya. Sebenarnya seperti itu nih Pak Hakim sering kasih semangat nih.
Iya, kasih semangat Harus ya. semangat ya. Ya kalau kurang laku ya sabar. Jadi kalau sore pijit-pijitnya Iya. biasa kalau masak kan juga capek ya teman-teman bilangnya ya. Ada Jadi tuh. kadang-kadang biasanya ada yang suaminya perhatian banget. Oh sini mah aku pijitin. Nah, biasa lah Iwan Gombal teman-teman ya. Ini terpang aja. Yang supaya pijit nggak ya terlalu ada tegang, khusus. teman-teman. Siap. Mungkin ada tambahan dulu sih. Ya, dalam hal ini memang papa sangat support banget ya ke mama di Papa dalam support. memulai usaha bisnis ini. Amin. Karena mama dan papa yang selalu bersama-sama ya dari awal untuk memulai bisnis ini, dan saya begitu merasakan dan melihat bagaimana papa sungguh luar biasa yang mendukung kami, mensupport mama ya, terutama dalam hal ini. Mungkin apa yang menjadi keterbatasan mama dalam mengembangkan usaha ini, yang masih dalam batasan dia belum mampu, misalnya mengembangkan dalam tahap pemasaran seperti itu, kita juga sebagai anak-anaknya bantu untuk lebih memasarkan produknya agar produk ini tuh dikenal dengan lebih luas gitu. Ya, jadi teman-teman sudah dengar, yang mensupport itu nomor satu yang paling penting mungkin Pak Iya. sebagai suami. Nomor dua lebih disupport lagi dengan anak-anak. Ini suatu usaha yang begitu bahagia. Meskipun banyak tantangan pasti bisa dilewati ya Bu Meme. Iya, betul. Karena suami yang selalu sering memberi masukan yang indah, anak-anak mensupport dengan tenaga dan sebagainya, itu puji Tuhan. Iya. Betul ya Bu Meme ya. Iya, puji Terima Tuhan. kasih banyak. Teman-teman mau tahu selanjutnya nih Bu Meme, apa pengalaman pelanggan yang paling membekas untuk Bu Meme? Yang paling membekas, saya senang makanan saya bisa sampai ke luar negeri, ke sampai luar negeri Bali, ya? ke Bandung. Ke Bandung. gitu. Jadi senang, masaknya juga bahagia kalau kita maksud makanan kita bisa sampai ke luar negeri. Oke, jadi mungkin maksudnya teman-teman Bu Meme ada pelanggan dari luar kota yang Iya, memesan, betul. ada pelanggan yang dari luar negeri juga ikut pesan, Iya. sehingga jadi sesuatu yang membanggakan Iya, seperti itu ya Bu betul, Meme. iya. Nah, mungkin ada masukan juga dari Pak Kyong soal hal-hal yang membekas selama berusaha, apalagi kan sudah sampai ke luar negeri nih katanya. Iya. Seperti itu ya, mungkin ada tambahan sedikit atau mungkin dari dulu sih mau ada Sih tambahan. temannya. Ya, awalnya itu memang dari lingkup yang sangat terbatas ya kita berjualan ini Ya. gitu. Tapi puji Tuhan sampai dengan hari ini dengan perjalanannya makanan yang kita jual ini tuh ternyata peminatnya lumayan luas. Amin. Tidak hanya di kalangan sekitar, tapi Ya. juga masuk ke luar kota, Ya. ataupun ada juga permintaan kemarin sampai dikirim ke luar negeri gitu produk kami. Gitu ya. Ya. Jadi mungkin karena kita rasanya ya, sehingga Ya, orang dari mungkin jauh-jauh selalu mencari dapur Bu Meme. Ya, Kayak gitu ya. betul. Nah itu satu kebanggaan lah ya. Ya. Dalam hal sudah berusaha sampai besar dan orang mengenal. Iya, Itu step-stepnya sudah dapat ya Bu Meme. Teman mungkin mau tahu selanjutnya nih Bu Meme, bagaimana cara Bu Meme menyeimbangkan tugas sebagai ibu dan istri dan tugas sebagai pengusaha. Bagaimana tuh caranya Bu?
Di sela-sela kesibukan, saya bisa masak gitu kan. Ya. Masak, kadang dibantu juga sama anak, Ya. gitu. Terus sama mbak aku juga dibantu untuk memasak. Jadi tidak mengganggu. Tidak mengganggu Tidak mengganggu urusan keluarga urusan ya. keluarga. Itu mungkin maksudnya ya. Iya. Betul seperti itu atau seperti apa nih dulu sih? Coba tanggapannya nih. Iya, Mama sih cukup bisa membagi waktu ya antara pekerjaan dan keluarga. Ya. Karena memang fokus utama adalah sebagai ibu di dalam keluarga, tapi karena bisnis ini juga didukung oleh keluarga, Ya. jadi di sela-sela waktu yang ada bisa digunakan juga gitu untuk mengembangkan atau memasak, membuat ini di sela-sela waktu yang tersedia gitu. Oke, jadi seperti itu ya Bu Lucy. Iya. Nah mungkin nih Pak Kyong nih biasanya suami nih yang suka komplain nih, atau ada komplain atau enggak nih? Nah, Coba seperti apa tanggapannya nih Pak Kyong? enggak sih, nggak komplain dari Sudah masak, betul, maksudnya ya. waktunya Sudah ada. udah ada, dia baru masak. Siap. Gitu. Nah, Jadi enggak nanti biasanya kan ibu-ibu yang maaf rata-rata teman-teman yang berbisnis kadang-kadang suka melupain masalah keluarga, sehingga kadang suaminya suka marah-marah, anak-anaknya suka komplain bahwa mamanya tidak menyiapkan waktu buat mereka. Tapi puji Tuhan Bu Meme sudah bisa mengatur ya, Iya, bagaimana bisa tugas mengatur sebagai seorang waktunya, ibu, ya. bagaimana tugas Iya. sebagai seorang pengusaha. Itu yang penting. Iya. Betul, teman-teman. Oke. Nah. Kemudian selanjutnya, apa harapan terbesar Bu Meme dalam usaha ini 5-10 tahun ke depan? Ini memperluas lagi usaha ini dan menjangkau semua kalangan. Mencapai semua kalangan ya, siap. Ada lagi? Itu aja ya. Mungkin Bu Lucy mau tambahkan. Mungkin untuk skala besarnya bisa mempatenkan brand tersebut ya. Oke, siap. Untuk jangka Nah, panjangnya itu penting tuh. 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. 5-10 tahun Iya. mau mempatenkan merek dagangnya ya. Iya, betul. Itu. Ada lagi mungkin? Untuk tahapannya sih mungkin ya seperti itu ya Seperti saat itu, ini ya. Jadi plannya. selain membesarkan dan mempatenkan Ya. merek brand yang dipegang oleh Bu Meme, nah, itu langkah yang bagus. Jadi kalau sudah dipatenkan, tidak ada yang bisa meniru. Mungkin dari Pak Kim ada tambahan, harapannya apa nih? ya harapannya supaya lebih banyak, lebih bagus, Ya, langganannya ya, lebih banyak, ya, nah gitu. lebih lancar Makannya tentunya ya. lebih lancar, Amin. makanannya lebih enak gitu. Dan diberi kesehatan. Beli kesehatan. Amin. Nah, Amin. teman-teman sudah dengar. Harapan ke depan mereka ingin memperbesar usahanya. Yang kedua, mereka ingin mempatenkan merek dagang mereka. Dan yang ketiga, harapan yang paling besar mungkin supaya usaha ini bisa lancar dan berjalan dengan baik. Ya. Benar ya Pak Kim ya. Amin. Amin. Selanjutnya, teman-teman di rumah ini mungkin ada pesan dari Bu Meme untuk para ibu-ibu atau teman-teman kita yang baru mau memulai usaha. Seperti apa nih pesan-pesan Bu Meme agar mereka bisa bersemangat dalam memulai usaha yang baru? Coba silakan Bu Meme. Buat teman-teman semua, jangan menyerah buat usaha apapun, terutama usaha kuliner. Jaga cita rasa. Mungkin Bu Lucy mau menambahkan? Di dalam memulai usaha kuliner pasti ada tantangannya. Ya. Kepada teman-teman semua yang mau memulai ataupun yang baru mencoba, jangan patah semangat, terus Ya. berusaha, pasti bisa. Betul. Jadi itu pesan mereka untuk teman-teman yang baru mau memulai usaha, jangan patah arang, jangan patah semangat. Yang penting tetap bersemangat, jaga cita rasa. Seperti itu ya Bu. Ya betul. Terutama untuk teman-teman yang nanti akan berusaha di bidang kuliner. Oke? Oke. Sekian teman-teman perbincangan kita sore hari ini dengan Ibu Meme dan keluarga. Semoga perbincangan ini boleh dapat menjadi inspirasi buat teman-teman dan boleh menjadi masukan yang baik sehingga teman-teman ke depannya akan lebih baik dalam memulai usaha. Salam bahagia.